Jumpa lagi bersama Beta ATM di channel Karisma Madoran. Sobat ATM dimanapun berada, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Sobat ATM. Oh ya, jadi Sobat ATM, dia punya bibi, adik saya yang bungsu itu, satu umur sama, bisa jadi. Sobat ATM, udah lama nggak pernah buat podcast. Nah, kali ini saya buatkan podcast bersama anak saya. Terkait dengan ini, saya mau ngobrol-ngobrol ringan aja terkait dengan perjalanan mudiknya Ica kemarin ya. Nah, kemarin kan mudik ke Pulau Gebe, Desa Umera, yaitu lewat Sorong. Dari Sorong baru naik lagi pesawat ke mana, ke Gebe. Sobat ATM, makanya saya ajak anak saya untuk kita podcast terkait dengan perjalanan mudik kemarin ke Maluku Utara, Kabupaten Halteng, Kecamatan Gebe. Nah, jadi silakan Ica, kenalkan diri dulu. Sesudah itu baru ini Ica ini apa cerita ayah tanya terkait dengan pengalaman Ica kemarin mudik. Ayo, silakan. Okay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Asfari Toko Madoran. Saya anak dari Ansar Toko Madoran. Wah, lengkap banget ini anak dari Ansar Toko Madoran. Jadi, nah ini kan kemarin itu lebaran, ayah sama mama lebaran ke Jawa. Nah, lebarannya pisah. Ica lebaran ke Gebe, Halmahera Tengah, Pulau Gebe. Yang sedihnya itu anak lebaran sama nenek sama om-omnya di sana, ayah lebaran di Jawa. Ayah lebaran di Jawa sama mama kita ini apa? Lintas pakai motor. Lewat lintas pakai motor. Jadi teman-teman itu yang ada beberapa dua video yang saya sudah upload itu terkait dengan mudik saya kemarin lintas pakai motor mau lewat daerah selatan maupun lewat utaranya Pulau Jawa. Tapi itu bukan yang kita bahas. Jadi yang kita bahas sekarang ini, saya pengen tahu pengalaman anak saya pertama kali naik pesawat sendirian mudik di Pulau Gebe. Pulau Gebe. Jadi langsung saja kita tanya. Jadi gimana Ca? Kemarin kan ayah antar ke bandara tuh. Ica berangkat jam berapa itu yang berangkat dari Jakarta? Dari Jakarta tuh Ica berangkat sekitar jam 12 ya? Jam 1 lewat jam 1 lewat 5. 10. Oh, lewat 10. Pesawat jam 1 lewat 10, terus sampai di Sorong jam 4 lewat 10. Cuman kalau kok jam 4 lewat 10, jam 7 pagi dong? enggak, kan beda 2 jam kan? Oh iya, berarti jam 7 pagi. Jam 6 pagi. 6 pagi. Jadi nyampainya jam 6 pagi sampai sana. Karena kan jam 4 tuh ikutin WIB kan, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sana kan waktu Indonesia bagian timur, jadi beda 2 jam. Makanya pas nyampe sana tuh udah berubah jamnya, jam 6 pagi. 6 pagi. Gitu. Jadi sampai di Sorong, tapi pertama naik pesawat Ica nggak apa-apa ya di dalam pesawat Ica sendirian? Nggak pertama kali. Oh iya, dua kali dia naik pesawat, 2 kali. Tapi maksudnya pertama kali itu sendirian. Oh iya. Kalau 2 kali, yang pertamanya kan sama ayah sama mama waktu pulang ke Seram kan. Nah, oke. Setelah sampai di perjalanan, sampai di Sorong pagi ya? Iya. Terus pas pagi tuh udah dijemput sama Kak Ima sama Kak Aju. Dan ternyata tuh Bang Yusril juga jemput di sana. Cuman karena Bang Yusril HP-nya mati, jadi Bang Yusril nggak ada kabar-kabaran sama kami semua yang jemput di sana. Terus akhirnya Bang Yus di sana tuh jam 6. Terus sampai sana kita telepon Kak Rahma buat titipin tas di bandara karena kan nanti siangnya jam 3-an. Oh iya, ini Kak Rahma Al-Kadri yang kerja di bandara ini ya. Iya. Terus akhirnya ternyata setelah dititipin, ayah telepon lagi ke Om Gia. Jadi situ bingung dong, kayak dititipin di Kak Rahma, ternyata dititipin lagi sama Om Gia. Jadi tapi nggak apa-apa, ada yang bantu lah, iya kan. Semua Om Gia juga bantu, Kakak Rahma juga bantu. Jadi terus dijemput sama Kak Ima sama Kak Aju. Naiklah tuh kita naik mobil terus di perjalanan ayah ngomong gini,
Nanti kalau misalkan lewat SMA 5, 3 sih. SMA 3. SMA 3. Dulu SMA 5, SMA 5, sekarang SMA 3. sekarang SMA Jadi kalau 3. misalkan lewat SMA 3 jangan lupa videoin itu SMA ayah. Iya. Akhirnya lewat. Pas lewat sampai lewat di SMA 3 aku videoin sampai selesai terus kirim ke ayah. Iya. Terus sampai sana kira aku langsung lanjut ke rumah Kak Rahma. Kak Rahma. Nah, Kak Rahma ketemulah Kak Rahma. Kak Itu Rahma, di anak-anaknya, iya, anak-anaknya suaminya, semua. Ramila. Nah, di rumah Kak Rahma udah lama Sebentar tuh, doang enggak? sebentar doang. Terus langsung lanjut lagi ke rumah Kak siapa ya? Itu Kakak Acu pada datang juga ya? Iya, tapi lanjut dulu di rumah Kak ini dulu. Kak Yusril? Enggak, Bukan. abis di rumah Kak Ima? Kak Iya. Oh, Itu ke di rumah Kak Ima. Rahma, di rumah Kak Ima. Iya. Ini di rumah Kak Kalau Ima di itu. rumah Kak Rahma itu kan dulu ayah tinggal Tinggal di sekolah situ semua kan. dia tinggal di Ditunjukin situ. kamarnya di belakang kan. Kamar iya benar. Ditunjukin lah tuh. Terus akhirnya ke rumah Kak Ima. Di rumah Kak Ima tuh ada Bang Yusril datang. Bang Yusril datang gak lama tuh langsung kita lanjut ke pelabuhan. Kita jalan-jalan muter-muter. Tadi itu Tembok Berlin. Di Iya, pelabuhan. tadinya tuh sama ke pasar. Karena tiba-tiba tuh Bang Aco, Kak Ece, istrinya Bang Aco tuh datang semua. Oh, pada datang ke bandara, ke ini. Ke situ. Terus habis itu Tapi kan itu Ica kan kemarin kan harusnya kan pesawat KGB itu jam 10 pagi kan? iya, Dari ternyata Sorong dia ke JB kan? delay jadi jam 3. Oh, jam 3 dia. Diundur gitu, guys. Oh, diundur. Diundur terus Jam 4 deh, jam 4. jam 4. Akhirnya Ica duduk ketemu sama Kak Acu, Kak Ece juga. Iya, ketemu sama Kak Aco, Kak Ece, terus kami Ya, jalan-jalan. katanya waktu itu video call ke mana? Ramayana ya? Terus akhirnya ke Ramayana sama Kak Aco, Ramayana Kak Sorong. Ece, sama Bang Yusril istrinya semua. Kak Ece sama Bang Yusril berempat. Sampai di sana karena emang keperluannya cuma buat beli kayak bahan-bahan makanan buat lebaran nanti kayak gitu. Terus akhirnya abis beli yang lain pada ke atas kan ke nyari sendal-sendal suatu-suatu. Cuman kadang ada yang cocok juga. Akhirnya balik. Enggak, ke Misteri DIY, ke Misteri DIY. Misteri DIY itu apa? Mall juga. Itu Misteri DIY itu ini kayak tempat barang-barang Oh, murah gitu. tempat-tempat barang murah kayak di Jakarta gitu. Jakarta ada juga ya? Ada banyak. Oke deh, artinya gini. Yang penting udah ketemu sama keluarga pas berangkatnya sampai karena pesawatnya delay. Akhirnya pesawat KGB delay, akhirnya Ica ketemu dengan kakak-kakak semua, iya kan? Iya. Kakak sepupunya semua, ponakan-ponakan, silaturahmi. Sesudah itu jam 3, jam 4 ya? Jam 3 apa jam 4 ke GB? Jam 4 pesawatnya. Jam 4 ke GB gitu. Terus abis dari Mr. DIY lanjut balik ke bandara tuh akhirnya langsung ditungguin sebentar, check in terus langsung naik pesawat. Pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu muatnya berapa orang, Ca? Sekitar 10 orangan. Oh, 10 orang dari Sorong ke GB. Jadi Sobat ATM, Pulau GB itu adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, pertama itu PT Antam, dan sekarang itu banyak sekali tambang nikel di sana. Makanya hubungan ke Pulau GB itu perbatasan dengan Raja Ampat. Jadi perbatasan dengan Raja Ampat. Jadi Sobat ATM, kalau kita dari Ternate juga hubungannya bisa pesawat langsung ke GB, dari Sorong juga bisa karena dia sentral tempat di sana banyak perusahaan. Jadi hubungannya itu sangat lancar sekali. Ya, terus Ica langsung lanjut. Lalu akhirnya sampailah di GB jam 5, pesawat dari Sorong ke GB jam 5 sore. Jam 5 sore perjalanan. Dijemput sama siapa? Sama Bibi Dawia. Bibi Dawia siapa lagi? Om Robin sama Bang Om Birko. Enggak. Om Birko. Bang Fadli. Bang Fadli. Nah, terus akhirnya naik motor lah, 2 motor. Naik 2 Om motor. Birko sama ini sama Ami. Akhirnya si Om Ami apa Mei? Ami. Akhirnya Om Robin sama Bang Fadli. Iya, Bang Fadli. Bukan Fadli. Fadlan. Bukan. Fadil. Pokoknya Fadli ya. Iya, terus udah. Terus akhirnya Om Robin sama Bang Fadli itu satu motor bawa koper gede. Terus Bibi Dawia, Onco, Ami sama aku, saya naik motor, satu motor. Satu motor. Bertiga.
3. Jalanlah perjalanan Ada kurang lebih menempuh sekitar 30 menitan. Jadi dari bandara Kecamatan GB ke Desa Umera itu sekitar 30 menit. Iya. Nah, di jalan tuh bagus banget view-nya, guys. Jadi kayak View-nya. sebelah kiri ada pantai-pantai, sebelah kanan tuh kayak hutan-hutan yang bener-bener literally hutan gunung gitu. Jadi sama perjalanan tuh enjoy banget nikmatin perjalanannya. Terus akhirnya lanjut. Sampai di Umera. No, sampai di kampung lah. Enggak, Iya. rumah nenek Oh di Sanafi, di Nenek Sanafi. Sanafi. Mampir di Sanafi. nenek Sanafi itu kita kayak say hi doang. Oh, Lewat tuh say hi kayak dong. say hi gitu doang, kayak ngasih tahu kalau misalnya udah sampai tapi belum sempet ke sana. Nggak sempat mampir. Lalu after that aku sama Bibi Dawia sama Ami itu jalan ke pulang arah rumah. Terus sampai di rumah akhirnya ketemu nenek, Om Birko, terus Semua Om keluarga. Hamid, semua keluarga ngumpul. Bi Fatihah. Iya, Om Jab semua ngumpul lah. Setelah itu langsung pamit mandi. Om Hamdan. Oh, Om Hamdan lagi ke kecamatan dia. Iya. Dia video call. Akhirnya Ayah dia lagi di kecamatan. Pamit untuk mandi. Kira pamit mandi. Setelah mandi langsung disuruh buka puasa dulu karena di situ posisinya lagi puasa. Jadi buka puasanya lebih duluan. Ayah di sini Jakarta masih puasa, Ica di sini jam 4, di sana udah jam 6 udah buka puasa. Ya gitu. Terus buka puasa, pas lagi buka puasa itu kita semua ngumpul cerita lah, makannya ikan, terus kayak ada kayak semacam lontong isinya tuh mie sama isinya ada ikan suwir gitu, guys. Aku lupa namanya apa, cuman kayak itu enak sih menurut aku. Terus sama di sana tuh ada pisang lumpur. Nah, pisang lumpur itu pisang crispy keju sama coklat. Oh, coklat ya, pisang lumpur. Pisang lumpur. Tapi kemarin Ica pulang nggak bawa pisang lumpur ya? Enggak. Ini ya, harusnya bawa pisang lumpur itu. Iya, terus akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol, itu hari pertama. Itu aja sih, guys. Terus hari kedua ketemu Om Hamdan, ke rumah Om Hamdan. Oh, hari kedua ke rumah Om Hamdan. Oh, enggak, hari kedua paginya ke makam Tete dulu. Oh, ke makam Tete. Habis dari makam Tete baru sorenya ke Om Hamdan. Nah, siang silaturahmi semua, akhirnya semua terus om ke Pantai Hall. Oke, hall juga. Jadi Pantai Hall. Terus seterusnya habis setelah puasa terus berbaur dengan keluarga semua, om-om, bibi-bibi, terus nenek di dalam rumah. Iya kan, seru. Bikin papeda juga makan gak? Iya, sempat makan. Tapi bulan puasa enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Saya sempat makan lobster, terus makan ikan mentah. Iya. Terus habis itu makan ikan bakar, terus habis itu makan kayak terus akhirnya lebaran, iya kan? Berlanjut, terus habis setelah lebaran itu Ica kemana aja? Ke Raja Ampat, ke Pantai Hall, terus banyak pantai pokoknya di tapi sana, yang tapi aku lupa pantai mana aja, cuman udah sempat datengin banyak pantai gitu. Tapi yang paling enak, yang paling indah itu di Raja Ampat. Di Pianemo. Ayah semua orang ya, di mana? Sama ke Telaga Bintang. Jadi kemarin tuh sempat ke Pianemo sama Telaga Bintang. Oh gitu. Ayah sendiri yang tinggal di Sorong aja belum pernah ke Raja Ampat. Jangankan ayah, kakak-kakak yang di Sorong aja belum tentu mereka ke wisata apa namanya? Pianemo sama Telaga Bintang. Iya, jadi emang wisata tuh bagus banget sih. Raja Ampat top. Masya Allah, tapi emang mahal banget. Mahal. Gak usah disebutin. Pokoknya mahal deh. Tapi bagus. Tapi yang mau jalan-jalan, ayo silakan berkunjung ke Raja Ampat tuh. Dan kemarin sampai di sekolah disuruh cerita tentang liburan, terus aku ngomong kan gak liburan kemana, ternyata teman-teman aku kayak pada langsung bocorin bisa ke Raja Ampat, terus ternyata guru-guru 61 pada ngomong sebenarnya kemarin juga mau ke Raja Ampat, cuman gak bisa kehalang sama duitnya jalan gitu. Sama duitnya, oh gitu, pas ceritanya udah masuk sekolah kemarin. Tapi nggak apa-apa, nanti itu lanjutlah nanti. Tapi terus akhirnya ke mana, ke Raja Ampat sama Om Hamid, terus habis itu Om Hamid, Irma, Fadila, terus Onco, terus Mina, terus kakaknya Mina, terus siapa tuh? Kak Mama ini, Nora, Onco panggilannya siapa Onco? Iya itulah. Mama Ade. Mama Ade Onco. Mama Ade terus kayak rame banget sih. Nah, akhirnya udah pada ke rame-rame ke Raja Ampat. Terus besoknya kan Bibi Fatihah Bibi Fatihah, Om Robin, terus
siapa suaminya Bibi Fatihah itu pada kerajaan empat lagi Kerajaan naik speedboat sama speedboat. apa sama Ami, itu seru banget, aku iri banget tapi nggak apa Nah, aku tapi nggak apa-apa, seru udah ke banget. sana iya kan, yang penting udah ke Nah, sana. aku harus ke sana Nah, tuh udah jadi- seru banget. Jadi bagus lah, sudah silaturahmi ke GB, terus apa kesan pesan Ica untuk perjalanan kemarin dari Sorong sampai dari Jakarta Sorong sampai ke mana, ke GB, terus kesan pesannya gimana? Kesan pesannya Ica itu gimana? Kesan aku tuh senang banget karena bisa dikasih kesempatan buat ketemu sama keluarga yang ada di GB, di Sorong, main langsung ke tempat masa kecil ayah, terus ketemu adik-adiknya ayah, itu seru banget, apalagi ditambah ke liburan juga ke Pianemo. Terus pesannya tuh tetap jaga silaturahmi antar sesama keluarga Toko Madoran. Ya. Terus jangan lupa untuk datang ke Indonesia bagian timur karena itu bagus-bagus Bagus banget. banget. Selesai Lebaran, Ica, terus ini selesai Lebaran, Ica diantar pulang ke Sorong. Sorong dijemput lagi Bukan, sama kakak ceritanya yang nganterin ke Bandara GB. itu banyak banget, itu Banyak bener-bener 15 orang yang ngantarin Ica. Pada nangis semua katanya ya. anak-anak kecil pada nangis sampai Fadila, iya, malam sebelum berangkat tuh mereka semua tidur di kamar, satu kamar sama aku. Pada nangis semua ya. Apalagi Fadila katanya. Fadila nangis banget. Fadila videonya nangis nanti. Nah, jadi terus akhirnya dari bandara GB ke Sorong. Di Sorong dijemput lagi sama Mama Tua Sina, Mama Tua, Bapak Tua, Nah, terus itu sama anaknya iya, Aco, iya apa kan? nggak, anaknya Kakak Aco. Kak Ece sama Anaknya Kak Ece, Kak Arfa, terus sama Nana. Nana nggak. Oh, Nana nggak Terus sampailah ikut. di rumah baru ketemu Nana, ternyata Nana sudah besar. Oh, Nana udah besar sekali. Akhirnya Kak ketemu Ece, lah ketemu semua. anaknya Kak Ece juga yang paling kecil, Tapi- rame-rame semuanya ketemu. Tapi alhamdulillah ayah sih pribadi ayah juga terima kasih, akhirnya Ica bisa lebaran di GB, bisa ketemu dengan om-om, bibi-bibi, ketemu sama nenek, terus bisa mampir di Sorong, ketemu sama kakak Rahma, kakak Ajo, kakak Ima, keluarga di Kladimak, terus ketemu sama Mama Tua dari Samate. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan keluarga yang di Samate, terus di mana? Di Kladimak, alhamdulillah ya. Ica bisa silaturahmi sama mereka semua. Mungkin ada ucapan terima kasih untuk om-om, mama tua semua, iya kan? Bagaimana? Buat coba. Sebelumnya saya Sasari mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar semuanya yang ada di Sorong, di GB, keluarga besar Toko Madoran di GB, terus di Sorong, sama di Samate. Di Samate itu bukan Iya, di Samate. Mama Tua Sina, terus, semuanya yang udah jemput aku, udah ngajak aku keliling di Sorong dan di GB, dan udah ngasih tahu aku semua tempat-tempat bagus yang ada di sana, serta makanan-makanan enak. Terus, oh ya, ini penutupan satu pertanyaan. Apa? Dari om-om sama bibi-bibi yang di GB ini yang paling kocak siapa? Yang paling kocak? Menurut Ica yang paling kocak di sana siapa? Yang paling kocak? Om Robin. Enggak, Om Hamid. Kalau yang paling baik Om Robin sama yang baik semuanya lah. Semuanya, tapi yang paling dekat sama Om Robin. Om Robin yang paling dekat. Terus siapa? Om Hamid. Om Hamid ya, yang semua baik semuanya, tapi yang paling dekat sama Om Robin. Gitu. Sama Om Birko ngajak jalan-jalan, terus Om Birko kan juga sebelumnya pernah kesini. Iya, Om Birko udah pernah kesini. Jadi Sobat ATM semuanya. Sama Onco, sama Nina, oh iya. Jadi Sobat ATM, dia punya bibi, adik saya yang bungsu itu, kecil. Satu umur sama Nisa. Jadi dipanggilnya apa? Mama Ade. Mama Ade, dipanggilnya Mama Ade. Jadi Sobat ATM, kiranya sampai di sini dulu video kali ini, podcast dengan anak saya terkait dengan dia cerita terkait dengan perjalanan mudik lebaran kemarin dari Jakarta, Sorong, ketemu dengan keluarga di Sorong, terus ke GB dan balik pun dari GB ketemu dengan keluarga di Sorong. Akhirnya terjalin hubungan silaturahmi, iya kan? Gitu. Jadi
Untuk Sobat ATM yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi gimana Ca? Suruh subscribe tuh videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya. Ditunggu semuanya. Ya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Ya, salam Sobat ATM.